Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Horas. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun. Saya Imam Muklis SPDI dari instansi SMP Negeri 1 Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Saya Gebri C. Purba dari instansi SD Negeri 0961 25 Tobasari, Kecamatan Malwatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Saya Dede Faisal, unit kerja SD Negeri 094990 B, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Imam, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Pak, saya dalam keadaan baik Pak. Kamu bagaimana Pak? Alhamdulillah, kabar saya juga baik juga Pak. Syukurlah kalau kondisi kita semua ini dalam keadaan baik saja. Saya dengar pagi ini Bapak ada kegiatan coaching ya bersama dengan Pak Jepri. Iya Pak, jadi saya berencana nanti akan melaksanakan coaching pada pukul 9 pagi Pak. Baik Pak, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan bersama Pak Jepri. Nah, apakah Bapak sudah siap melaksanakan sesi coaching? Iya. Baik Pak, saya sudah siap. Saat ini saya berterima kasih pada Bapak ya karena sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching nanti bersama dengan Pak Jepri. Baiklah Pak, sebelum Bapak melakukan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti juga saya akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Oke siap Pak, saya dengan senang hati akan mendengarkannya Pak. Nah, poin-poin yang akan saya amati nanti Pak, pada saat Bapak melakukan coaching, yaitu saya akan melihat Bapak melakukan coachingnya dengan menggunakan alutsista, di mana alutsista itu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, dan juga menggunakan prinsip-prinsip coaching, yang mana kita ketahui bahwa prinsip-prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Dan di saat mengajukan pertanyaan berbobot perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah receive atau menerima, acknowledge atau memberi tanda, summarize atau membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah ask atau menanyakan. Lalu Bapak juga bisa menerangkan pertanyaan, pernyataan maupun permasalahan dari coaching, dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Bapak sudah jelas dan sudah bisa dipahami rubrik penilaiannya Pak? Iya Pak, saya sudah jelas dan sudah memahami rubrik penilaiannya. Saya juga akan melakukan sesuai dengan alur tirta dan juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coachingnya ya Pak. Jadi saya rasa sudah cukup untuk memahaminya Pak. Baiklah Pak, di sini saya akan bertanya kembali kepada Bapak mengenai kompetensi coaching, apa nantinya yang akan Bapak ingin kembangkan? Oke, baik Pak. Jadi di sini pada saat melakukan sesi coaching nantinya saya ingin kembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baiklah Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Jadi menurut saya Pak, yang spesifik yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik Pak, berarti kompetensi coaching yang ingin saya observasi dari Bapak yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya benar sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat pelaksanaan coaching Pak?
Jadi baik Pak, pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta saya bebas dari asumsi ataupun solusi. Nah, yang kedua juga saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal daripada mendengar tadi Pak. Oh, baiklah Pak. Demikian kegiatan pra observasi kita kali ini ya Pak. Dan terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama dengan Pak Jeffrey. Nah, nanti setelah selesai Bapak melaksanakan sesi coaching, kita bertemu lagi untuk berdiskusi seputar coaching yang telah Bapak laksanakan ya Pak. Baik Pak, terima kasih karena telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya sebelum melaksanakan coaching ini Pak. Nah, ya baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak Jeff. Ya, selamat pagi Pak. Kira-kira begini Pak, ada masalah yang saya hadapi Pak di dalam kelas Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke Pak, jika Bapak tidak sibuk, saya meminta waktu Bapak sebentar untuk kita berbincang ya Pak. Tentu saja boleh Pak. Oke Pak, jadi saya harapkan nanti dari perbincangan kita ini bisa mendapatkan solusi dalam masalah yang saya hadapi ya Pak. Kira-kira Pak, apa sih masalah Bapak? Coba ceritakan kepada saya. Oke Pak, begini Pak, ada seorang siswa di kelas, apabila saya masuk ke kelas, dia nggak senang dan tidak semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya sampaikan Pak. Bahkan tugas yang saya sampaikan pun nggak pernah dikerjakan. Saya sangat pusing menghadapinya. Apakah Bapak sudah menelusuri apa penyebab murid tersebut? Kenapa seperti itu Pak? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia tidak menyukai dan tidak menyenangi pelajaran yang saya berikan. Jadi dari pengamatan Bapak nih, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran yang Bapak berikan? Setelah saya amati Pak dan menanyakan langsung kepada si anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka dan tidak senang dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu Pak terlalu panjang dan membuat malas dan jenuh untuk membaca dan mengikuti pelajaran yang dari saya. Jadi menurut Bapak, apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada anak tersebut Pak? Tentunya saya mengharapkan anak tersebut bisa menyukai dan menyenangi pelajaran yang saya berikan Pak. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk harapan Bapak tersebut tadi Pak? Oke, terima kasih Pak. Dari pengamatan saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga anak tersebut tidak senang dan tidak suka atas pembelajaran yang saya berikan. Maka kedepannya saya akan berusaha, yaitu yang pertama, mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan yang anak butuhkan. Yang kedua, memperbanyak ice breaking. Yang ketiga, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan senang mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, metode apa yang pernah Bapak terapkan dan berhasil dalam kelas Pak? Ada Pak, ada. Yaitu metode membuat ice breaking dengan pesan berantai. Saya lakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Dengan metode yang saya terapkan pada saat itu, otomatis siswa semangat membaca teks yang akan disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak. Waduh, mantap itu Pak. Jadi seberapa rating keberhasilan Bapak dalam menerapkan metode tersebut Pak? Menurut pengamatan saya pada saat itu ratingnya kira-kira di angka 80-90% begitu Pak. Jadi apa rencana yang akan Bapak laksanakan ke depan nih dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Ke depan saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan ice breaking. Dan saya akan mengupdate segala informasi yang terkait dengan bagaimana cara mengajar yang berpihak kepada murid Pak, agar tujuan pembelajaran antara guru dan murid bisa terpenuhi Pak. Nah, dari rencana Bapak tadi, siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan hal tersebut? Menurut saya yang bisa membantu saya dalam melaksanakan hal tersebut adalah yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid Pak. Nah, kira-kira berapa lama nih yang waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Saya kira tidak kalah begitu lama Pak. Saya akan menerapkannya. Namun menurut saya pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang agak lama Pak, karena tidak ada yang instan dalam proses pendidikan Pak. Iya, jadi kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut?
Saya akan melakukan secepatnya Pak, agar murid mendapatkan hak belajar yang baik, sehingga terlaksanalah pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan oleh guru dan murid Pak. Oke, baik. Jadi berdasarkan rencana tersebut tadi Pak, apa komitmen yang Bapak lakukan agar rencana Bapak ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik Pak? Baiklah Pak, saya akan konsisten dengan mengupdate segala informasi tentang metode pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan sesama guru, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Pak. Nah, kira-kira nih, adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Bapak butuhkan gitu? Dukungan merupakan saran dan prasarana dari sekolah sudah begitu lengkap Pak, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat, semua menurut saya sudah mendukung Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang sudah bagaimana perasaan Bapak atas perbincangan kita kali ini Pak? Baik Pak, saya sudah merasa lega dan senang berbincang dengan Bapak. Saya merasa telah menemukan solusi atas masalah yang saya alami Pak. Oke, syukurlah Pak. Jadi kira-kira ada hal lain yang mau disampaikan Pak? Saya kira cukup Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu berbincangnya Pak. Saya pamit ya Pak ya. Oke, Terima kasih Pak. ya silakan Pak. Wah, Pak Imam luar biasa sekali ya sesi coachingnya tadi. Sesi coaching tadi saya rasa sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya boleh tahu nih Pak, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Pak? Iya, baik Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi bersama Pak Jeffrey kan, jadi perasaan saya, kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Pak. Ya, saya juga merasa sangat bahagia ya bisa bercerita dengan dengan coach, kemudian sehingga permasalahan dari coach tadi itu bisa tersampaikan gitu Pak. Oh, baik Bapak. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan Pak Jeffrey tadi, Pak Imam, apa kompetensi apa yang Pak Imam harapkan? Iya, baik. Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya sudah merasa mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita Pak. Oh, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan dan atau indikator pengembangan dari yang Bapak harapkan ya Pak? Ya, menurut saya sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Oke, silakan Pak. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, Iya. percakapan coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Jeffrey tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan, mengarahkan si coaching untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab atau komitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Tadi saya lihat Bapak fokus ke coaching, sudah memiliki kesadaran penuh dengan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti yang sudah kita sepakati pada pra observasi tadi ya Pak. Dan kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan tadi sudah tercapai dengan baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya senang lah mendengar hasil dari pengamatan Bapak terhadap 3 tim coaching yang telah saya lakukan dan atas umpan balik dari yang Bapak sampaikan tadi Pak. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Ya, saya akan terus berlatih Pak ke depannya untuk lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching berikutnya gitu saya bisa lancar dan saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan beliau juga bisa dapat menyampaikan apapun yang dihadapi dalam permasalahannya. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya dan lebih bermanfaat ke depannya dalam praktek kegiatan melakukan coaching yang lebih baik ya Pak. Oke, baik Pak, tapi untuk sesi ini sudah cukup ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas hari ini, sampai bertemu lagi ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat pagi Pak Denny. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Kalau kabar saya baik Pak. Syukurlah kalau Bapak dalam kondisi sehat. Saya dengar Pak, ada rencana Bapak pagi ini mengadakan coaching dengan Pak Imam ya Pak?
Iya Pak, saya berencana nanti melakukan coaching pada pukul 10 pagi Pak. Oke, baiklah Pak. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan kepada Pak Imam. Nah, apakah Bapak sudah siap melaksanakan sesi coaching tersebut, Pak? Iya Pak, saya sudah siap. Saat ini saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching bersama Pak Imam nanti ya Pak. Oke, baiklah Pak. Sebelum Bapak melakukan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan Pak. Dan nanti juga saya akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak. Baik Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkannya Pak. Nah, poin-poin yang akan saya amati pada saat Bapak melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat Bapak melakukan coachingnya dengan menggunakan alur tirta Pak. Dari mana? Di mana alur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga menggunakan prinsip coaching yang mana kita ketahui bersama prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan secara aktif. Dan di saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di mana rasa di sini maksudnya adalah receive atau menerima, acknowledge atau memberi tanda, summarize, membuat kesimpulan, dan ask menanyakan. Lalu Bapak juga bisa menerangkan pernyataan maupun permasalahan dari si coaching dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas dari apa yang saya terangkan Pak? Iya Pak, saya sudah jelas dan sudah memahami rubrik penilaiannya Pak. Saya juga akan melakukan sesuai dengan alur kita dan juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coachingnya nanti Pak. Saya rasa saya sudah cukup memahaminya Pak. Baiklah Pak, di sini saya akan bertanya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti. Iya Pak, jadi saya akan melakukan sesi coaching. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah 1 kehadiran penuh, 2 tentang mendengarkan dengan aktif, dan 3 mengajukan pertanyaan berbobot. Oke baik Pak, kira-kira dari 3 kompetensi yang Bapak kembangkan itu, bagian yang mana yang secara spesifik Bapak ingin observasi? Yang spesifik yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif Pak, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke baiklah Pak, berarti kompetensi coaching yang ingin Bapak observasi, yang saya observasi dari Bapak yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya benar sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat pelaksanaan coaching tersebut Pak? Baik Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta saya bebas dari asumsi atau solusi. Dan yang kedua, saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pendengar cerita dari coaching. Oke, baiklah Pak Dini. Demikian kegiatan observasi kita kali ini dan terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama dengan Pak Imam ya Pak. Nanti setelah selesai Bapak melaksanakan sesi coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang atau berdiskusi seputar coaching yang telah Bapak lakukan terhadap Pak Imam. Baik Pak, terima kasih karena telah bersedia berdiskusi dengan saya sebelum melaksanakan coaching Pak. Oke, baik Pak Denny, sampai ketemu kembali ya Pak. Iya, sampai bertemu kembali Ya, Pak. terima kasih Pak. Selamat siang Pak Den. Selamat siang Pak Imam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Den, boleh minta opini sedikit nggak? Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi pada saat pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Oh baiklah Pak Imam. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi gini loh Pak, tadi kan saya baru aja disupervisi gitu kan. Kemudian saya pada saat selesai supervisi itu saya dipanggil sama kepala sekolah gitu. Saya ditegur lah sama kepala sekolah bahwasanya
dia mendapatkan laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya ngajar tadi Pak. Jadi pengawas sekolah tadi itu merasa keberatan Pak pada supervisi tadi karena saya ngajar di depan kelas tadi itu nggak pakai buku teks Pak. Jadi saat saya mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lain Pak dari internet. Jadi ketika diingatkan sama pengawas, saya bantah gitu Pak. Saya menyampaikan bahwasanya saya tetap mengacu pada kurikulum kok walaupun tidak menggunakan buku teks gitu. Jadi pengawas tersebut sepertinya tersinggung kayaknya Pak dan memberikan laporan itu sama kepala sekolah dilaporkan gitu Pak. Oh begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Gini loh Pak, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi itu saya ajarkan secara langsung aja Pak. Waktu itu kan sudah saya kuasai gitu kan Pak, saya tidak pakai buku teks lagi gitu. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan yang dirasakan oleh Bapak saat Bapak mengajar itu tidak menggunakan buku teks? Begini Pak, saya merasa lebih bebas Pak. Jadi saya tidak terpaku pada buku teks pelajaran gitu kan. Saya jadi bebas aja menyampaikan materi dan hal tersebut adalah implementasi dari mereka mengajar sendiri Pak. Kalau begitu, kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa ya Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Pak, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel-artikel ilmiah, saya ambil dari internet semuanya Pak. Gitu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Sepertinya enggak ya Pak ya kalau saya pikir-pikir, karena kalau pakai buku teks itu kan tidak akan menghambat, tapi bahkan bisa jadi memperkaya kayaknya Pak ya. Referensi murid tadi dalam mengeksplor materi selain daripada yang saya berikan tadi dari internet, itu sepertinya tambahan sih. Iya, saya sangat setuju Pak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, itu akan menjadi semakin baik Pak. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi gini Pak, kayaknya pertama-tama saya akan menghadap kepala sekolah lah untuk menyampaikan permohonan maaf ya, terutama yang pertama gitu kan, permohonan maaf sama Bapak pengawas gitu kan. Kalau ada waktu mungkin lah ya, kalau ada waktu nanti saya akan langsung bertemu dengan Bapak pengawas kalau ada waktu Bapak pengawas gitulah, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Bahkan nggak enak juga ya Pak di sekolah seperti itu Pak. Saya rasa itu sudah sangat bagus itu Pak. Kemudian apa yang akan Bapak sampaikan nanti kepada Bapak pengawas atau begini Pak, saya akan mengatakan bahwasannya saya akan minta maaf dulu yang pertama pastinya. Kemudian saya akan mengatakan kepada Pak pengawas selanjutnya itu saya bisa mengajar menggunakan banyak sumber gitu kan Pak. Memang yang pertama pasti kita harus menggunakan buku teks dulu, kemudian internet, kemudian video pembelajaran, aplikasi-aplikasi juga di internet. Tujuannya itu supaya bisa memperkaya murid lah, bisa mengeksplorasi materi itu dengan merdeka gitu Pak. Ini bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Jadi komitmen saya untuk melaksanakan rencana saya kan Pak, saya akan membuat SPP lah, terutama yang pertama kali lah ya, akan saya perbaiki dulu lah gitu. Yang di awal tadi tidak ada buku teks, akan saya buat menjadi buku teks lah tambahannya gitu. Jadi saya akan buat rencana pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi gitu, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan juga saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid saya gitu. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua ya Pak. Iya, terima kasih ya Pak Den atas waktu sharingnya. Jadi saya lebih lega gini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu menunjukkan murid Pak ya. Terima kasih loh Pak ya. Terima kasih ya Pak. Wah Pak Den, luar biasa Pak sesi coaching Bapak tadi. Sesi coaching Bapak tadi berjalan dengan lancar. Kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak sesudah melaksanakan coaching tadi Pak? Iya Pak, setelah saya melakukan coaching tadi, perasaan saya kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan banyak bersama coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching tadi itu bisa tersampaikan Pak. Oke, baiklah Pak. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan Pak Faisal yang diharapkan kompetensi coaching Pak,
Iya Pak, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Oke Pak, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan. Iya, menurut saya sudah Pak. Izinkan saya memberikan hasil penilaian yang saya amati pada saat Bapak melakukan coaching tadi ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Oke, berdasarkan hasil observasi yang saya lihat, percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan mengarahkan si coaching untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Bapak juga sudah memancing si coaching untuk bertanggung jawab atau komitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Tadi saya melihat Bapak fokus ke coaching Bapak. Sudah memiliki kesadaran penuh dan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah kita sepakati pada observasinya Pak. Dan kompetensi yang Bapak ingin Bapak tingkatkan juga saya lihat tadi sudah tercapai dengan baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya senang mendengar hasil dari pengamatan Bapak terhadap kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi Pak, dan atas umpan balik yang telah Bapak sampaikan. Oke, sama-sama Pak. Untuk langkah selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Saya akan terus berlatih Pak ke depannya untuk lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching berikutnya Pak, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan beliau dapat menyampaikan apapun yang dihadapi dalam permasalahan Pak. Oke baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya dan lebih bermanfaat ke depannya dalam praktik-praktik kegiatan melakukan coaching yang lebih baik ke depannya ya Pak. Iya Pak, untuk sesi ini sepertinya sudah cukup Pak. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini, sampai bertemu kembali Pak. Iya, bertemu kembali Pak. Oke. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, saya dalam keadaan baik. Kabar Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah kabar saya baik juga Pak. Syukurlah kalau kondisi Bapak baik saja ya. Jadi Bapak pagi ini ada sesi coaching ya bersama Pak Denny? Iya Pak, saya berencana nanti melaksanakan coaching pada pukul 9 nanti Pak. Oke. Baik Pak, jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Pak Denny. Nah, apakah Bapak sudah siap melaksanakan sesi coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap. Saat ini saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya akan melakukan coaching nanti bersama dengan Pak Denny. Oke, baiklah Pak, sebelum Bapak melaksanakan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Perlu saya jelaskan kembali dan nanti juga saya akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti Pak. Baik Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Baik, jadi poin-poin yang akan saya amati dari coaching nanti adalah Bapak akan melakukan coachingnya dengan menggunakan alur Tirta, di mana alur Tirta itu dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Juga menggunakan prinsip coaching, di mana yang kita ketahui adalah yang pertama membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi dari coaching, dan kemudian memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Dan di saat mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Jadi rasa di sini maksudnya adalah receive atau menerima, kemudian acknowledge atau memberikan tanda, kemudian summarize atau membuat kesimpulan, dan ask itu menanyakan. Lalu Bapak juga bisa menerangkan pernyataan maupun permasalahan dari coachee, dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas dan sudah bisa dipahami rubrik penilaiannya Pak? Ya Pak, saya sudah jelas dan sudah memahami rubrik penilaiannya.
saya juga akan melakukan sesuai dengan alur cerita, dan juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coachingnya Pak. Jadi saya rasa sudah cukup memahaminya Pak. Baik Pak, di sini saya akan bertanya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat coaching bersama Pak Denny. Ya Pak, jadi pada saat melaksanakan sesi coaching nanti dengan Pak Denny, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baiklah Pak. Kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin observasi? Oke baik Pak, yang spesifik yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik ya Pak ya. Berarti kompetensi coaching yang ingin saya observasi dari Bapak yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif ya, kemudian cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya benar sekali Pak. Oke baik. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat melaksanakan coaching ini? Baik Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta saya bebas dari asumsi atau solusi. Dan yang kedua, saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tersebut Pak. Oke, baiklah. Sepertinya demikian saja kegiatan perobservasi kita kali ini, dan terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama dengan Pak Denny ya. Nanti setelah selesai Bapak melaksanakan sesi coaching bersama Pak Denny, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang atau berdiskusi seputar coaching yang telah Bapak laksanakan. Baik Pak, terima kasih karena telah bersedia berdiskusi dengan saya sebelum melaksanakan coaching tersebut Pak. Ya, baik Pak, sampai ketemu lagi Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak Jepri. Terima kasih sudah bertanya Pak. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak bahas hari ini Pak? Adakah yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kertas Pak. Wah, itu hal yang sangat bagus sekali Pak. Coba ceritakan Bapak dulu bagaimana kira-kira tujuan yang Bapak ingin laksanakan dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak. Begini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak. Oh iya, berarti Bapak ingin dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif, kira-kira begitu ya Pak? Iya benar sekali Pak, saya ingin sekali melakukan itu Pak. Baiklah Pak, nah sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Menurut Bapak apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya merasa masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya Pak, ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Misalnya, mereka tidak memahami materi yang Bapak sampaikan, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau misalnya masalah yang lainnya. Menurut Bapak, kira-kira yang mana yang merupakan penyebab dari siswa tersebut Pak? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang sebaiknya Bapak lakukan agar siswa dapat mudah memahami materi yang Bapak sampaikan? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan Pak. Nah, selain itu, apa ada lagi Pak? Mungkin juga saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran Pak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Pak Denny? Apakah Bapak sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Bapak hadapi Pak? Iya Pak,
saya sudah memiliki gambaran, Pak. Kira-kira ada nggak yang bisa Bapak ajak kerjasama di sekolah supaya Bapak bisa mengatasi masalah tersebut, Pak? Ada, Pak. Nanti saya akan berdiskusi lagi dengan rekan sejawat mengenai metode pembelajaran yang tepat, Pak. Kira-kira kapan itu, Pak, akan Bapak lakukan? Secepatnya, Pak, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah mulai aktif, Pak. Nah, apakah rencana sudah dibuat? Iya, Pak, insya Allah akan ada komitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan efektif, Pak. Baik, Pak. Silakan dilakukan rencana aksinya, Pak. Dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, nanti kawan-kawan kita ketemu lagi ya, Pak. Saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak setelah melaksanakan rencana tadi. Apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Bapak harapkan? Baik, Pak, terima kasih. Saya lega sekali, Pak, bisa bercerita dengan Bapak, dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, sampai jumpa lagi di lain waktu ya, Pak. Semoga berhasil. Iya, Pak, sampai jumpa kembali. Waduh, Pak Jeb, luar biasa. Sesi coaching tadi ya Pak ya, sudah berjalan dengan lancar bersama Pak Denny. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Terima kasih, Pak. Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu bisa tersampaikan, Pak. Oke, jadi baik Pak. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari perkembangan yang Pak Jeb inginkan, yang diharapkan kompetensi coaching Pak. Iya, Pak. Jadi setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan algoritma. Ya, jadi sudah tercapai ya Pak ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya Pak ya? Menurut saya sudah, Pak. Baik, izinin saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya, jadi ada beberapa tadi yang sudah saya amati dari coaching Bapak berdasarkan hasil observasi saya. Jadi percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, dari mulai tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, kemudian sampai ke tanggung jawabnya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan, mengarahkan si coaching untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Bapak juga sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab atau berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Tadi saya lihat Bapak fokus ke coaching Bapak, kemudian Bapak sudah memiliki kesadaran penuh dan kehadiran penuh untuk mendengarkan dan aktif juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti yang sudah kita sepakati pada pra observasinya tadi Pak, dan kompetensi yang Bapak ingin Bapak tingkatkan juga sudah tercapai dengan baik Pak. Baiklah Pak, terima kasih. Saya senang mendengarkan hasil pengamatan Bapak terhadap kegiatan coaching yang telah saya lakukan dan atas umpan balik yang Bapak sampaikan kepada saya Pak. Iya baik, sama-sama ya Pak ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya nih Pak? Oke Pak, saya akan terus berlatih ke depannya untuk lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching berikutnya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan beliau dapat menyampaikan apapun masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baik Pak. Jadi semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya dan lebih bermanfaat pastinya Pak ya ke depan dalam praktik kegiatan dengan coaching yang baik Pak bersama dengan rekan sejawat nantinya Pak. Untuk sesi ini saya kira sudah cukup lah Pak. Ya baik, terima kasih atas hari ini ya Pak ya, sampai bertemu lagi. Oke, terima kasih Pak. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.